Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema ke-9, subtema yang ketiga, dengan materi tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Anak-anak pasti masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan, bukan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Dari pengertian ini, maka kita bisa mengetahui tujuan dari pembuatan iklan. Adapun tujuan dari pembuatan iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan kepada orang banyak tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, iklan bertujuan untuk mempengaruhi orang banyak supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk yang ketiga, iklan dibuat untuk memberikan saran kepada seseorang supaya membeli barang yang diiklankan. Keempat, memberikan informasi tentang produk atau jasa. Dan tujuan yang kelima, seperti yang tadi sudah diungkapkan, bahwa iklan digunakan untuk menarik perhatian orang banyak. Sebuah iklan dikatakan menarik jika iklan tersebut memenuhi kriteria 4 hal berikut. Yang pertama, informatif. Yang kedua, iklan harus komunikatif. Jadi, pesan yang disampaikan bisa diterima oleh para pemirsa atau pembaca. Ciri yang ketiga, bahasanya harus singkat dan padat. Dan sebuah iklan haruslah menarik supaya orang menjadi terpikat akan produk yang ditawarkan. Ciri-ciri bahasa iklan sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Kemudian, bahasa yang digunakan harus memiliki daya sugesti atau bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Yang ketiga, bahasa iklan harus menggunakan kata-kata dengan konotasi yang positif, tidak menimbulkan sara atau mengejek orang lain. Yang keempat, isinya harus bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jenis-jenis iklan, ada beberapa jenis iklan yang akan kita pelajari. Di antaranya, berdasarkan bentuknya, iklan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Sedangkan berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklan pengumuman. Kedua, iklan penawaran atau disebut juga iklan niaga. Dan yang keempat, iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak, kita akan membahas jenis-jenis iklan ini satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, iklan baris atau disebut juga iklan mini. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat, di mana isi iklannya berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu dan ditulis dalam
beberapa baris saja. Biasanya kamu bisa melihat atau menjumpai iklan-iklan ini di surat kabar. Contohnya ada di gambar di samping, di mana ada iklan penjualan laptop. Ciri-ciri dari iklan baris adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastinya harus dibuat singkat. Iklan ini hanya terdiri dari 2-3 baris saja. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri yang ketiga, kalimatnya pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan. Hal ini dilakukan untuk menghemat tempat. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan biasanya gambarnya tidak berwarna. Ciri yang kelima, dalam iklan baris dilengkapi dengan nomor telepon si penjual. Hal ini digunakan untuk memudahkan calon pembeli menghubungi si penjual. Ciri yang keenam, biasanya tidak menggunakan ilustrasi grafis. Ciri yang ketujuh, biaya pemasangannya tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Selanjutnya ada iklan kolom. Iklan kolom hampir sama dengan iklan baris, yaitu sama-sama dimuat di surat kabar atau koran. Bedanya, iklan kolom pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, anak-anak bisa melihat contoh pada gambar berikut. Adapun ciri-ciri dari iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya iklan ini dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar atau foto ataupun bagan dan dilengkapi juga dengan kata-kata. Ciri yang kedua, ukurannya lebih besar dibandingkan iklan baris. Bahkan ada beberapa iklan kolom yang menggunakan satu halaman penuh pada koran. Ciri yang ketiga, biasanya iklan kolom digunakan untuk menawarkan suatu barang atau bisa juga untuk mengiklankan yang sifatnya pribadi. Contohnya iklan tentang pernikahan, iklan tentang berita duka, ataupun ucapan terima kasih. Selanjutnya, iklan pengumuman. Biasanya disebut juga dengan pemberitahuan. Nah, anak-anak bisa melihat contoh pada gambar di samping. Pada gambar di samping diberikan contoh pengumuman atau pemberitahuan tentang berita duka. Nah, iklan ini tujuannya untuk menarik khalayak umum tentang suatu hal. Selanjutnya ada iklan penawaran. Biasanya disebut juga dengan iklan niaga. Iklan niaga atau iklan penawaran digunakan untuk menawarkan produk-produk. Contohnya, anak-anak bisa lihat pada gambar di samping, di mana ada sebuah toko yang menawarkan makanan siap saji. Selanjutnya, ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini tujuannya
untuk memberikan informasi atau sebagai media penerangan bagi masyarakat. Biasanya iklan layanan masyarakat ini digunakan oleh pemerintah atau suatu lembaga untuk memberitahukan hal-hal yang positif yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya, iklan larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan sebagainya. Anak-anak pasti bisa mencari sendiri. Adapun unsur-unsur iklan dalam media elektronik, yaitu iklan radio, televisi, dan iklan di media internet. Yang pertama, unsur iklan radio. Pastinya anak-anak punya radio kan di rumah? Ya, radio mengandalkan pada suara atau audio saja. Maka unsur iklan di dalam radio yang utama adalah suara. Suara bisa berasal dari suara manusia atau suara musik. Unsur iklan televisi dan internet. Anak-anak pernah menjumpai ini kan? Ya, ketika anak-anak melihat iklan di televisi atau di internet, unsur yang bisa kita jumpai yang pertama ada suara. Kemudian gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Unsur yang ketiga adalah gerak. Iklan di televisi atau internet akan lebih menarik perhatian masyarakat jika gambar yang dibuat ditampilkan dalam bentuk video atau gambar yang bergerak. Dan yang keempat, unsur tulisan juga memegang peranan penting. Tulisan dalam iklan di televisi atau internet bisa digunakan sebagai media penjelas dari produk yang ditawarkan. Nah, sudah jelas kan anak-anak sekalian? Materi kita hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih.